Halo teman-teman, kali ini kita mereview film sebuah mitologi rumit, film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang dirilis tahun 2021. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings merupakan film Marvel pertama yang mengangkat superhero dengan latar belakang Asia, dan film ini diangkat dari karakter Marvel, Shang-Chi. Karakter Shang-Chi ini dikenal dengan Master of Kung Fu and Brother Hand. Ini diciptakan pertama kali oleh Steve Englehart dan Jim Starlin dan pertama kali muncul di Special Marvel Edition kelima pada tahun 1973. Namun komik Shang-Chi sendiri baru terbit pada tahun 1983. Semulanya film ini tayang pada Februari tahun 2021. Tapi karena pandemi COVID-19 jadwal diundur hingga September tahun 2021. Penilaian pada Tomatometer mendapat 92% dengan 318 review dari kritikus film dunia. Sekitar 1000 tahun yang lalu, Su Wenwu menemukan 10 gelang mistis yang memberikan keabadian dan mempunyai kekuatan seperti dewa. Dia juga mendirikan organisasi 10 gelang, berkelana dengan menaklukkan berbagai kerajaan dan menggulingkan pemerintah yang ada dan tercatat dalam sejarah. Kekuatan gelang ini sangat sakti dan ajaib dan sulit dibendung oleh lawan-lawan Wenwu. Kekuatan gelang yang dimiliki oleh Wenwu sangat luar biasa. Dengan seorang diri pun dia bisa mengalahkan banyak musuh, apalagi dibantu dengan pasukan bersamanya, sehingga dengan mudah Wenwu mengalahkan musuh-musuhnya atau siapapun yang akan menantangnya. Pada tahun 1996, Wenwu mencari Talo, yang merupakan sebuah desa yang konon menyimpan binatang mistis. Desa ini sangat misterius. Dia melakukan perjalanan melalui hutan yang angker ke pintu masuk desa, tetapi memasuki desa ini juga mempunyai banyak tantangan dan tidak mudah untuk memasukinya. Keinginan Wenwu untuk memasuki desa itu dihentikan oleh seorang wanita bernama Yingli. Bahkan terjadi duel yang sangat seru antara keduanya. Tapi keduanya jatuh cinta, dan ketika penduduk desa Talo menolak Wenwu, Li memilih untuk pergi bersama Wenwu dan mereka menikah, memiliki 2 anak, Shang-Chi dan Xialing. Setelah menemukan cinta, Wenwu pun meninggalkan kepemimpinan organisasinya dan mengunci 10 gelang serta kekuatan dan keabadian yang ada padanya. Ini kejadian pada sebuah bus. Seorang pemuda dikeroyok oleh segerombolan penjahat. Si pemuda sangat heran dengan kejadian ini, tanpa mengetahui apa kesalahannya. Siapakah pemuda ini? Dialah putra Wenwu yang bernama Shang-Chi. Lalu siapa mereka yang mengeroyok Shang-Chi dan apa tujuannya? Tujuan mereka adalah merampas kalung yang dimiliki oleh Shang-Chi. Tentu saja Shang-Chi tidak terima dan terjadi perlawanan yang sengit. Akibat perkelahian itu, bis tersebut menjadi rusak parah. Shang-Chi ditemani sahabatnya Katy. Sementara salah satu penyerang Shang-Chi tersebut bernama Razor yang mempunyai salah satu lengannya dipersenjatai pedang yang dapat menghancurkan besi sekalipun dan juga mempunyai kekuatan yang cukup dahsyat. Sejak kecil Shang-Chi memang telah dididik oleh ayahnya dengan bela diri kungfu yang kuat. Sejak umur 14 tahun dia sudah bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak tahan dengan kehidupan seperti itu, dia pun hijrah ke Amerika Serikat dan menetap di sana. Selain itu juga dilatih oleh ibunya dan memberikan pelajaran-pelajaran yang penting untuk bekal hidup Shang-Chi. Tapi siapa kira di negeri orang pun dia tetap harus mengalami perkelahian yang tidak bisa dielakkan dan harus mengeluarkan kemampuan bela dirinya yang telah diajarkan banyak kepadanya. Ternyata semua yang menyerang Shang-Chi tersebut adalah anggota ayah Shang-Chi sendiri, yang sengaja datang ke Amerika Serikat untuk mengajak Shang-Chi menjenguk ayahnya yang sudah lama menghilang. Begitu juga dengan adik Shang-Chi bernama Xialing yang juga mempunyai kungfu atau bela diri yang hebat. Apa tujuan Wenwu menjemput kembali anaknya untuk pulang? Shang-Chi dan adiknya itu serta sahabatnya Katy ikut dijemput dengan helikopter ke tempat kediaman Wenwu. Mereka melihat kediaman Wenwu yang luas yang mempunyai banyak pengikutnya. Wenwu menceritakan tentang kekuatan gelang yang mempunyai kekuatan dahsyat kepada Shang-Chi. Walau ayahnya menceritakan itu kepada Shang-Chi, tapi dia seperti cuek saja, apalagi karena belum mengetahui banyak tentang gelang itu.
Wenwu juga menceritakan tentang keangkeran hutan bambu yang angker dihuni oleh keluarga Wenwu yang merupakan bibi dari Shang-Chi sendiri. Penasaran dengan cerita ayahnya itu, Shang-Chi dan adiknya itu mendatangi hutan tersebut tanpa seizin ayahnya. Shang-Chi pergi beserta adiknya Xialing dan sahabatnya Katie dan Trevor Slattery yang selalu membawa hewan kesayangannya yang unik itu. Wenwu sendiri mengetahui kepergian Shang-Chi beserta rombongannya itu ke tempat kediaman Jiang Nian, yang juga mempunyai banyak anggotanya itu. Sepanjang perjalanan mereka saja celaka karena hutan bambu itu seperti menyerang mobil yang mereka tumpangi dan hampir saja mereka celaka. Tapi mereka akhirnya berhasil menerobos hitam bambu itu dan mereka takjub dengan kondisi yang mereka lewati. Berbagai hewan yang unik mereka lihat dan akhirnya mereka tiba juga di perkampungan itu dan tentu saja dihadang oleh penduduknya dan menyuruh mereka putar balik dan langsung pulang. Penduduk perkampungan itu siap-siap untuk menyerang Shang-Chi dan kawan-kawannya. Saat yang genting itu muncullah Jiang Nian dan menyambut mereka dan mempersilahkan masuk ke dalam. Jiang Nian menyambut kedua keponakannya itu beserta sahabat-sahabat Shang-Chi, Katie dan Trevor dan melihat ruangan tempat tinggal Jiang Nan. Mereka juga diperlihatkan bagaimana kehidupan para pengikut Jiang Nan dan mengajari mereka semua ilmu bela diri, karena perkampungan mereka itu sangat rawan diserang oleh musuh. Apalagi di seberang perkampungan mereka konon ceritanya didiami oleh makhluk ajaib yang seperti naga yang siap menyerang mereka kapan saja. Katie yang tidak menguasai bela diri juga dipaksa untuk belajar memanah. Pada awalnya Katie juga enggan belajar memanah. Tapi salah satu pimpinan di perkampungan itu mengatakan siapapun yang tinggal di situ harus memenuhi aturan yang ada di situ. Akhirnya Katie pun ikut belajar memanah. Lama-kelamaan Katie juga menguasai ilmu memanah dan semakin suka dengan memanah yang telah diajarkan kepadanya itu. Shang-Chi pun tetap diajari kungfu oleh bibinya itu dan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada pada bela dirinya dan menyempurnakannya. Xialing juga tidak ketinggalan dengan menggunakan senjata andalannya berupa rantai yang menyerang musuh dan semakin sempurnalah ilmu yang dimilikinya dan bersiap-siap untuk pertempuran sesungguhnya. Anggota-anggota dari Jiang Nan sangat disiplin dengan arahan oleh ketuanya itu. Khusus untuk Shang-Chi, Jiang Nan bibinya biru dengan seksama mengajari Shang-Chi. Dalam pertempuran dengan Jiang Nan tampaknya Shang-Chi selalu dengan mudah bisa mengalahkan Shang-Chi, yang selalu menunjukkan kelemahan kungfu Shang-Chi. Beberapa kali Shang-Chi sudah mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki tetapi tetap saja dengan mudah Jiang Nan bisa mengalahkannya. Jiang Nan mengajari Shang-Chi dengan hati-hati sehingga ilmu bela dirinya semakin sempurna. Teringatlah Shang-Chi dengan masa kecilnya yang menyedihkan ketika mereka ibu dan adiknya ditinggal pergi oleh ayahnya. Mereka didatangi oleh geng besi untuk membalas dendam kepada Wenwu karena di masa lalu anggota mereka banyak tewas oleh Wenwu dengan gelang saktinya itu. Ibu Shang-Chi menghadapi sendirian musuh-musuhnya yang akhirnya tewas di depan Shang-Chi dan adiknya itu. Wenwu tentu saja marah besar dengan terbunuhnya istrinya itu. Dia pun kembali memakai gelang saktinya itu dan mendatangi markas geng besi itu. Dia mengajak Shang-Chi dan membunuhi satu persatu geng itu di depan Shang-Chi dan mengajarkan kepada Shang-Chi, hutang darah harus dibayar dengan darah, dan membunuh geng itu dengan kejam. Sesuatu pada ayahnya itu tidak disukai oleh Shang-Chi, di mana ibunya yang selalu mengajarkan welas asih begitu dengan aliran kungfu yang diajarkan kepadanya. Akhirnya Wenwu beserta seluruh anggotanya mendatangi markas Jiang Nan, dan langsung ditunggu oleh Jing Nan dan tentu saja oleh Shang-Chi, Xialing dan Katie dan seluruh penduduk perkampungan yang dipimpin oleh Jiang Nan itu, karena mereka sudah merasa terancam dengan kedatangan Wenwu beserta pasukannya itu. Terjadilah dialog panjang antara Wenwu dan Jiang Nan itu. Wenwu menuduh Jiang Nan yang menyembunyikan keberadaan dan melindungi makhluk misterius itu. Tentu saja Jiang Nan menampik tuduhan itu. Pertempuran pun tidak terelakkan lagi dan terjadilah pertempuran seru antara anak buah Wenwu dan Jiang Nan. Wenwu memasuki ruangan tempat Jiang Nan dan Shang-Chi mengejar dari belakang dan menyuruh ayahnya itu keluar. Terjadi pertempuran sengit antara ayah dan anak. Wenwu menggunakan gelas sakti yang dimilikinya dan Shang-Chi masih dapat mengimbangi kekuatan ayahnya itu, bahkan Wenwu seperti sudah tidak berdaya menghadapi serangan dari Shang-Chi yang telah mendapat gemblengan kungfu yang lebih mendalam yang dibimbing oleh Jiang Nan.
Ketika pertempuran berlangsung dari atas bukit keluarlah makhluk mistis dan langsung terbang menuju arah mereka. Jiang Nan menyuruh seluruh yang ada di situ menghentikan pertempuran mereka karena mereka sedang menghadapi serangan makhluk yang berbahaya dan jumlahnya belum bisa dipastikan dan kemungkinan sangat banyak jumlahnya. Mereka seluruhnya menghentikan pertempuran dan memendang ke atas bukit dengan turunnya makhluk itu. Awalnya Razor tidak percaya dengan ucapan Jiang Nan dan menganggap itu hanya tipuan. Makhluk itu langsung menyerang Razor dan langsung melukai Razor dan untung pada saat yang tepat Jiang Nan dapat membunuh makhluk itu. Maka Razor pun percaya dengan ucapan Jiang Nan dan memerintahkan anak buahnya untuk bekerja sama dengan Jiang Nan untuk membunuh makhluk yang menyerang mereka itu. Katie pun tidak ketinggalan dengan busur panah yang ada padanya. Awalnya juga dia pun ragu tetapi pelatih panah yang mengajari memanah agar jangan ragu untuk membunuh makhluk itu untuk membunuhnya. Kalau tidak membunuh maka dia yang akan terbunuh. Sementara pertempuran Shang-Chi dengan ayahnya itu nyengah berlangsung dan Wenwu, yang tidak berdaya tiba-tiba menyerang Shang-Chi dengan kekuatan penuh sehingga Shang-Chi terpental ke dalam danau. Shang-Chi selalu teringat dengan ajaran ibunya itu. Di dalam laut Shang-Chi bertemu dengan seekor naga laut dan menyelamatkan Shang-Chi dan membawa Shang-Chi keluar dari dal laut itu dan langsung menyerah makhluk mistis itu dan melahapnya satu persatu. Katie dan beserta lainnya melongo ketika Shang-Chi menaiki naga itu, dan bisa membantu mereka melawan makhluk itu. Tapi kekuatan makhluk mistis itu juga hebat dan mempunyai jumlah yang sangat banyak, tetap saja Shang-Chi dan Jiang Nan dan semua yang ada di situ menjadi kerepotan dalam melakukan perlawanan melawan makhluk mistis yang sangat banyak jumlahnya itu. Shang-Chi kembali menemui ayahnya Wenwu. Tentu saja Wenwu kaget dengan kehadiran Shang-Chi secara tiba-tiba dengan mengendarai seekor naga, dan malahan Wenwu mengira Shang-Chi sudah tenggelam di danau itu. Pertempuran antara Shang-Chi dan Wenwu pun kembali berlangsung. Wenwu kembali terdesak apalagi Shang-Chi mengingat kembali ajaran ibunya, sehingga gelang yang mempunyai kekuatan dahsyat itu yang menyerangnya, Shang-Chi bisa mengendalikannya sesuai dengan kungfu yang diajarkan oleh ibunya itu. Jika dilihat pertemuan antara Wenwu dengan istrinya Yingli, jelas Wenwu saat itu kalah dan sulit mengalahkan Yingli saat itu. Beberapa kali Wenwu terlempar walau sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Yingli saat itu. Jika Shang-Chi menguasai ilmu yang diajarkan ibunya itu maka Shang-Chi juga bisa mengalahkan Wenwu. Ini jelas terlihat dengan Shang-Chi bisa mengendalikan gelang sakti itu dan memutar balik untuk menyerang Wenwu. Sementara itu anggota Wenwu dan Jiang Nan masih sibuk berperang melawan makhluk mistis yang menyerang mereka itu. Induk dari makhluk mistis itu pun yang juga menyerupai seekor naga itu pun keluar dari sarangnya dan langsung menyerang naga yang dikendarai oleh Shang-Chi dan kelihatan lebih kuat dari naga yang ditumpangi oleh Shang-Chi. Hal ini bisa dilihat dari naga yang ditumpangi oleh Shang-Chi itu terdesak dengan pertempuran yang sedang terjadi. Shang-Chi dan adiknya Xialing mencoba ikut melawan makhluk mistis itu. Shang-Chi yang kini menggunakan gelang sakti dari ayahnya itu mencoba melawan, tapi kekuatan makhluk mistis itu memang luar biasa. Shang-Chi dan Xialing terpaksa memegang erat kulit naga yang mereka tumpangi dan Xialing sudah kritis dan meminta melepaskan tangannya agar Shang-Chi selamat. Tapi dalam keadaan kritis itu sahabat Shang-Chi Katie melepaskan anak panah dengan busur di tangannya. Hal ini akibat gurunya yang mengajari dia memanah itu juga tewas karena makhluk mistis itu. Panah Katie tepat mengenai sasaran dan makhluk mistis itu terpaksa melepaskan genggamannya terhadap naga yang ditumpangi oleh Shang-Chi dan Xialing. Panah yang dilepaskan oleh Katie tepat mengenai sasaran sehingga makhluk mistis itu pun terluka dan terpaksa melepaskan cengkramannya terhadap naga yang ditumpangi oleh Shang-Chi dan Xialing. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh mereka dan melepaskan diri dan kekuatan yang dimiliki Shang-Chi dengan gelas sakti itu balik menyerang makhluk mistis itu berkali-kali. Bagian tubuh dari makhluk mistis itu pun hancur dan berantakan dan Samgi pun bisa menyelamatkan diri dan adiknya Xialing. Shang-Chi dan Xialing mendarat dengan naga yang mereka tumpangi di perkampungan dan tempat kediaman Jiang Nan yang kini telah berantakan. Banyak pasukan Jiang Nan dan Wenwu juga tewas karenanya. Tapi yang jelas Jiang Nan selamat dan menghampiri kedua keponakannya itu.
Mereka memasuki kediaman rumah Jiangnan dan membersihkan rumah yang telah berantakan itu, dan berakhirlah kisah Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.